Bayangkan di saat sebagian besar orang Eropa bahkan belum tahu ada benua lain di sebagian lautan sana, seorang pelaut dari tanah dingin sudah menginjakkan kaki di sana 500 tahun sebelum Columbus datang. Siapkan kopi kalian, inilah kisah Leif Erikson. Kita mulai dari tempat yang keras, dingin, dan hampir mustahil untuk ditinggali. Greenland sekitar tahun 982 Masehi. Tempat ini bukan ditemukan oleh Leif, tapi oleh ayahnya sendiri, Erik the Red, seorang Viking yang bukan cuma petualang, tapi juga buangan. Erik diusir dari Islandia karena menghabisi nyawa seseorang. Alih-alih menyerah, dia justru berlayar lebih jauh ke barat, menemukan daratan baru, dan dengan cerdas menamainya Greenland, alias tanah hijau. Padahal isinya apa guys? Es semua. Kenapa? Supaya orang-orang tertarik pindah ke sana. Pada akhirnya apa? Dia berhasil. Koloni Viking pun berdiri di Greenland, dan disinilah Leif Erikson tumbuh. Leif lahir sekitar tahun 970 Masehi, dibesarkan dalam dunia Viking yang keras, di mana keberanian pelayaran dan eksplorasi adalah bagian dari hidup sehari-hari. Tapi Leif sedikit berbeda guys. Dia bukan cuma petarung, dia juga pengamat. Dan hidupnya mulai berubah saat dia pergi ke Norwegia sekitar tahun 999 Masehi. Di sana dia bertemu Raja Olaf yang memperkenalkan agama Kristen padanya. Leif pun masuk Kristen, sesuatu yang cukup besar mengingat kebanyakan Viking saat itu masih menyembah dewa-dewa Nordik seperti Odin dan Thor. Raja Olaf kemudian memberi Leif misi membawa agama ke Greenland. Dalam perjalanannya pulang ke Greenland, sesuatu terjadi guys. Menurut saga Viking, kapal Leif tersesat di laut. Bayangkan saja kondisi saat itu bagaimana, tanpa GPS, tanpa kompas modern, hanya mengandalkan bintang dan insting. Dan di tengah-tengah ketidakpastian itu, mereka melihat daratan, bukan Greenland, bukan Islandia, itu tempat baru. Leif dan krunya mendarat di sebuah wilayah yang mereka sebut Holland. Tempatnya itu berbatu, tandus, dan dingin. Mereka lanjut, kemudian sampailah ke tempat kedua, yaitu Markland. Kemungkinan besar wilayah Labrador. Di sini sudah mulai ada hutan, kayu, sesuatu yang sangat berharga bagi Viking di Greenland yang kekurangan pohon. Tapi Leif waktu itu belum berhenti, dia terus berlayar ke selatan sana. Dan disinilah semuanya berubah. Mereka tiba di tempat yang berbeda dari semua yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tanahnya lebih hangat, rumputnya hijau, dan yang paling mengejutkan adalah ada anggur liar tumbuh di sana. Makanya Leif menamai tempat itu adalah Finland, tanah anggur. Lokasinya di mana guys? Diperkirakan di sekitar Newfoundland, Kanada. Khususnya disitulah yang sekarang dikenal sebagai Le Alshougue Mouthdowns. Dan ini bukan sekedar singgah guys. Leif dan krunya membangun pemukiman kecil di sana. Bayangkan kamu seorang Viking di Greenland terbiasa hidup di tanah beku, lalu tiba-tiba menemukan tempat dengan kayu yang melimpah, cuaca lebih hangat, dan makanan lebih mudah didapat. Ini seperti menemukan surga kecil di dunia mereka. Leif akhirnya kembali ke Greenland membawa kabar luar biasa. Dia bukan cuma menjalankan misi dari Raja Olaf, tapi tanpa sadar dia juga menjadi orang Eropa pertama yang diketahui menginjakkan kaki di Amerika Utara 500 tahun sebelum Columbus. Setelah kembali ke Greenland, Leif Erikson bukan cuma bawa cerita saja, dia bawa harapan. Bayangkan saja tanah baru yang lebih hangat, penuh kayu, dan bisa ditinggali. Buat orang Greenland yang hidup dengan tanah yang dingin, ini sumber daya yang sangat bagus, checkpoint banget nih guys. Dan tentu saja kabar seperti ini cepat menyebar. Beberapa tahun setelah perjalanan Leif, sekitar tahun 1003 Masehi, saudaranya Thorvald Erikson memutuskan untuk melanjutkan eksplorasinya ke Finland. Thorvald ini bukan tipe yang puas dengan cerita, dia ingin melihatnya sendiri. Akhirnya dia berlayar ke arah yang sama, melewati Holland, dan akhirnya sampai ke Finland. Di sana mereka menemukan sisa-sisa bangunan yang pernah dibuat Leif. Artinya apa? Tempat ini memang bisa dihuni. Thorvald dan krunya mulai menjelajah wilayah sekitar. Awalnya semuanya terlihat tenang, sampai suatu hari mereka bertemu dengan sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Penduduk asli Amerika Utara. Dalam saga Viking mereka disebut Skrelling. Jadi mereka dunia yang sangat berbeda guys yang bertemu.
Di satu sisi, Peking pelaut yang dari utara, bersenjata keras dan terbiasa bertahan hidup. Di sisi lain, bagaimana penduduk asli yang sudah hidup lama sekali di situ. Awalnya kontak terjadi, tapi penuh ketegangan, dan seperti banyak pertemuan pertama dalam sejarah, tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya, konflik pun terjadi. Dalam salah satu bentrokan, Thorvald terkena panah, dan disitulah dia meninggal. Dia bahkan meminta satu hal sebelum dia meninggal, untuk dikuburkan di Finland. Artinya apa? Dia melihat tempat ini cukup penting untuk menjadi peristirahatan terakhirnya. Kematiannya menjadi pukulan besar. Ekspedisi itu akhirnya kembali ke Greenland, tapi minat terhadap Finland belum padam, guys. Sekitar tahun 1009 Masehi, seorang pedagang bernama Thorfinn memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih ambisius. Bukan sekedar menjelajah, tapi membangun koloni di sana, permanen di Finland. Dia tidak datang sendirian, membawa sekitar 60-100 orang, termasuk perempuan dan ternaknya. Ini bahkan bukan ekspedisi kecil lagi, guys. Ini usaha serius untuk menetap. Mereka membangun rumah di sana, memanfaatkan kayu, berburu, dan mencoba hidup seperti di Greenland, tapi versi lebih nyaman. Dan untuk beberapa waktu ini berhasil, guys. Ada sesuatu momen kecil. Ada seseorang bernama Gudrid, bagian dari rombongan, melahirkan anak di Finland. Anak itu diberi nama Snorri. Ini penting, Snorri dipercaya sebagai bayi Eropa pertama yang lahir di Amerika Utara. Tapi masalah mulai muncul lagi. Dan kali ini lebih besar, guys. Konflik dengan penduduk setempat semakin sering terjadi. Awalnya ada upaya untuk barter. Viking menukar kain merah dengan kulit binatang. Tapi hubungan ini rapuh. Salah paham kecil bisa menjadi pertempuran. Dan jumlah Viking terlalu sedikit. Bayangkan saja kamu hidup jauh dari rumah, di tanah asing, dikelilingi kelompok yang jumlahnya lebih banyak dan lebih mengenal wilayah itu. Setiap hari ada rasa was-was lah pasti. Akhirnya setelah beberapa tahun, sekitar tahun 1013 Masehi sampai 1015 Masehi, mereka pun memutuskan sesuatu yang berat. Mereka meninggalkan Finland. Bukan karena tanahnya yang buruk, bukan karena gagal total, tapi karena terlalu berbahaya untuk dipertahankan. Pada akhirnya Finland pun mereka tinggalkan, guys. Tidak ada lagi koloni Viking yang bertahan di sana. Dan selama berabad-abad kisah ini hampir dianggap legenda. Cerita yang terdengar terlalu luar biasa untuk dipercaya. Sampai akhirnya bukti ini ditemukan dan di dunia modern ini mulai sadar Viking memang pernah sampai di Amerika jauh sebelum Columbus. Setelah para Viking meninggalkan Finland sekitar tahun 1015 Masehi, kisah tentang tanah anggur ini tidak lagi langsung hilang. Cerita ini tetap hidup, tapi bukan sebagai fakta sejarah, melainkan legenda. Selama berabad-abad kisah Leif ini hanya bertahan dalam naskah kuno Island, seperti Saga of the Greenlands dan Saga of Eric the Red. Masalahnya apa? Ditulis sekitar abad ke-13, alias lebih dari 200 tahun setelah kejadian aslinya. Bayangkan saja deh, guys. Dengan cerita tersebut dari kakek buyut, ya pasti banyak yang berubah, ya kan? Mungkin ditambah-tambah atau dia gimana lah pokoknya, karena terlalu lama. Jadi akhirnya semuanya jadi mitos. Dan pada saat yang sama dunia sudah sepakat bahwa Columbus lah orang pertama yang menemukan Amerika pada tahun 1492. Jadi siapa yang mau percaya cerita Viking yang katanya 500 tahun lebih dahulu? Tapi semuanya berubah di abad ke-20. Sekitar tahun 1960-an, dua arkeolog suami istri dari Norwegia, Helge dan Anne, melakukan ekspedisi ke Amerika Utara. Mereka punya satu ide sederhana. Kalau saga ini benar, pasti ada jejaknya. Dan pada akhirnya mereka menemukan sesuatu, guys. Sebuah situs wilayah Newfoundland, Kanada, yang sekarang dikenal sebagai L'Anse aux Matwolves. Dan di sana mereka menemukan sisa-sisa bangunan, bukan rumah biasa, tapi rumah dengan struktur khas Viking. Bayangkan momen itu selama ratusan tahun dunia menganggap Finland cuma legenda, tiba-tiba ada bukti nyata di tanah itu. Para arkeolog menemukan runtuhan rumah dari tanah dan kayu, bengkel pandai besi, paku besi buatan tangan, sisa kapal Viking, dan yang paling penting, semua itu berasal dari sekitar tahun 1000 Masehi. Artinya apa? Cerita dalam saga bukan sekedar dongeng, ini kisah nyata, guys. Dan pada akhirnya penemuan ini diakui oleh dunia. Pada tahun 1978, situs L'Anse aux Matwolves ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dan sejak saat itu pandangan sejarah mulai berubah. Jadi jika kamu hidup di abad pertengahan mendengarkan cerita tentang tanah jauh di barat sana,
Lalu 1000 tahun kemudian orang-orang benar-benar menemukan tempat itu. Ya, bukan cuma soal sejarah, ini seperti menemukan potongan puzzle besar yang bilang selama berabad-abad. Dan sekarang kita tahu satu hal yang penting, Leif Erikson bukan sekedar tokoh legenda, dia adalah bagian dari kenyataan. Seorang Viking yang berhasil mencapai Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi, jauh sebelum Columbus. Tapi ada satu pertanyaan yang sering muncul, kalau Viking sudah sampai duluan, kenapa Christopher Columbus yang terkenal sebagai penemu Amerika? Itu cerita yang berbeda, guys. Dan jawabannya tidak sederhana siapa yang datang lebih dahulu, tapi siapa yang mengubah dunia itu setelahnya, guys. Di balik kisah epik Vinland Saga ini ada sejarah nyata yang bahkan lebih liar dari fiksi. Video ini membahas perjalanan Leif Erikson, seseorang Viking dari Greenland yang dipercaya sebagai orang Eropa pertama yang mencapai Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi, hampir 500 tahun sebelum Columbus datang. Jika kamu suka dengan channel seperti ini, silahkan like, subscribe, share ke teman-teman kalian ya guys. Oke, Allahua'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.